Ada pepatah mengatakan, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita angkat. Dikandung maksud, kita hidup di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Alifiani Solihah dapat menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang dan obrolan menarik seputar kepemiluan dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Tema kita hari ini adalah tentang pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga NKRI. Sahabat pemilih, sebagaimana kita tahu bahwa para pahlawan kita, pendahulu kita, telah berjuang jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan NKRI. Untuk itu, tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan itu, salah satunya dengan tetap menjaga keutuhan NKRI. Peran masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Untuk itu, sudah hadir narasumber kita dari Partai Garuda Kabupaten Kebumen, Bapak Solehan. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Putri, dan selamat pagi sahabat pemilih semua dimanapun berada. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah masih diberi kesehatan walafiat yang menyebabkan kita bisa bertemu di sini, Mbak. Amin Pak. Baik Pak, sesuai dengan tema kita hari ini ya Pak, tentang pemahaman masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya menjaga NKRI Pak. Jadi di Indonesia ini ya Pak, sebagaimana kita tahu dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ada sekelompok kecil masyarakat yang ingin melepaskan diri dari NKRI Pak. Bahkan ada sekelompok masyarakat juga yang secara terang-terangan mempropagandakan ide-ide khilafah sebagai suatu sistem transnasional politik kenegaraan. Nah, bagaimana Bapak memandang fenomena tersebut? Ya. Terima kasih Mbak Putri. Memang betul untuk pada akhir-akhir ini di negara kita banyak sekali kelompok-kelompok yang berpendapat untuk mengganti atau mungkin merubah sistem kenegaraan kita, yang mana kita sudah tahu persis bahwa kita berada dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Di satu sisi ada sekelompok orang-orang yang ingin mengganti prinsip itu, baik contoh khilafah ataupun transnasional yang lain, itu kita semua sudah tidak bisa dirasakan lagi. Tapi menurut saya itu adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan bernegara, Mbak. Karena apa? Karena kita sudah tahu persis dan kita sudah menyadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada dari dulu. Dan di sini seandainya kita kembalikan kepada apa kehendak Tuhan, kita berada dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk bertahan sebagai negara yang berdaulat. Dan di sini jangan kita lalu menganggap akan tidak ada sandungan dan ancaman-ancaman yang datang untuk menguji keberadaan kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pasti ada. Karena memang Tuhan juga sudah berfirman di dalam Quran, karena agama kita Muslim juga ya Pak Mbak ya. Jangan kira kamu kalau sudah berucap bahwa saya bertakwa kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak akan menguji kita. Jangan dikira, pasti Tuhan akan menguji. Semua itu juga kembali kepada negara. Kalau kita sudah memproklamirkan sebagai negara yang berdaulat, kita sudah mengaku bahwa kita punya negara yang berdaulat, jangankan kok negara, pribadi kita diuji, itu saja sudah diuji oleh Tuhan. Negara juga semacam itu, akan ada ujian, ada batu sandungan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat atau marwah negara kita di mata dunia. Ya, mungkin sedikit banyaknya seperti itu Mbak. Oh, ya. Baik Pak, jadi justru fenomena ini itu menjadi ujian kenaikan kelas buat negara kita. Betul. Iya, betul. Baik Pak, selanjutnya
Jadi salah satu fungsi partai politik, Partai Garuda ini, itu kan melakukan pendidikan pemilih ya Pak, pendidikan bernegara, Betul, betul. khususnya kepada anggota partai sendiri. Nah, bagaimana Partai Garuda di Kebumen ini memaksimalkan peran tersebut Pak, sehingga pemahaman terhadap pentingnya NKRI pada anggota partai politik, terutama Partai Garuda di Kebumen ini menjadi optimal, menjadi maksimal, seperti itu Pak. Gini Mbak, dalam kepartean memang tidak lepas apa yang namanya pengkaderan partai, kader partai, pembinaan kader partai. Khususnya di dalam untuk ikut menghandarbeni atau merasa memiliki bahwa kita berada dalam sebuah bingkai negara kesatuan. Nah, untuk memupuk rasa persatuan, rasa kepemilikan kader partai terhadap negaranya, itu di Partai Garuda juga diadakan sebuah sistem atau pendidikan atau pemahaman tentang kenegaraan. Baik dari sisi sejarah atau memahami perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang berjuang lebih dulu untuk merebut kemerdekaan dari penjajah, dan itu nanti semua akan membuat pola pikir atau kepribadian kader-kader partai merasa memiliki bahwa kita punya negara yang berdaulat gitu Mbak. Baik Pak. Kalau contoh-contoh pendidikan politiknya ada betul Mbak? Kalau contoh pendidikan politiknya ketika kita merekrut pengkaderan, mungkin kita selangkan waktu untuk bersama menilik sejarah atau mengenal perjuangan pahlawan-pahlawan kita di dalam berjuang melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Ya sedikit banyak suatu saat kita nonton bersama di film-film layar lebar ataupun di TV-TV sejarah-sejarah perjuangan bangsa Mbak. Baik Pak. Lalu menurut Bapak nih, apakah kader-kader Partai Garuda sendiri saat ini sudah benar-benar cinta NKRI Pak? Nah ini yang menjadi persoalan Mbak. Kita tujuan baik. Kalau pengkaderan untuk merasa handarbeni atau merasa memiliki bahwa kita punya bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, secara umum belum 100% mungkin. Tapi kan kita tidak ada salahnya ada upaya untuk meningkatkan kepahaman itu atau meningkatkan kepemilikan mereka, kader-kader partai, bahwa kita semua adalah termasuk dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, Mbak. Berarti kader-kader itu dari awal masuk ke Partai Garuda itu emang harus sudah cinta NKRI gitu ya Pak? Itu suatu keharusan Mbak, mestinya harusan. Walaupun seberapa persen kita harus punya prinsip bahwa NKRI itu harga mati. Gitu. Baik Pak. Baik sahabat pemilih, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan juga Bapak Solehan dari Partai Garuda Kabupaten Kebumen. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas tentang pandangan Bapak nih tentang fenomena banyaknya isme-isme atau aliran-aliran yang bertentangan. Dan kita juga sudah membahas bagaimana Partai Garuda melakukan kaderisasinya sesuai dengan nilai-nilai NKRI seperti itu Pak. Betul, ya. Nah selanjutnya bagaimana nih pandangan Partai Garuda terhadap tingkat pemahaman generasi muda di Kebumen Pak tentang pentingnya menjaga NKRI, seperti apa menurut Bapak? Ya, begini Mbak.
Secara umum, tingkat kepahaman generasi muda di Kebumen khususnya, dan mungkin kalau makro lebih besarnya di negara kita, tingkat kepahaman masalah NKRI di Indonesia secara umum, khususnya di Kebumen, sangat-sangat kurang. Ya, kita terbukti dari berbagai peristiwa-peristiwa yang di situ ada sekelompok-sekelompok orang yang mengemukakan sebuah kepahaman bernegara, baik yang isme-isme yang lain, yang transnasional, yang di luar bingkai NKRI, itu mayoritas kaula muda, Mbak. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya. Mungkin pemicunya, ya kita juga sangat prihatin dengan sistem pendidikan di negara kita yang nantinya akan mentransformasi kepahaman sebuah nasionalisme. Sekarang sangat terdegradasi oleh kepahaman yang lain. Contohlah di dunia pendidikan kita. Sekarang saya lihat tidak ada muatan-muatan kurikulum yang membawa atau memberi kepahaman sebuah sejarah kenegaraan. Seperti dulu waktu saya masih di SD, di SMP saya dulu masih ada apa yang namanya PPKN, sejarah perjuangan bangsa dan lain-lain. Sekarang Minim ya, Pak. minim sekali. Satu itu. Kedua, nilai-nilai yang akan mentransformasi kepada kaula muda yang sangat-sangat kurang untuk saat ini di dunia pendidikan kita juga masalah akhlak. Akhlakul karimah yang mana ini merupakan pesan dari Nabi kita, agama kita, agama Islam, bahwa Islam diturunkan adalah sebagai rahmatal lil alamin atau membuat akhlak yang karimah. Nah, ini jarang sekali di dunia pendidikan kita untuk yang mentransformasikan nilai-nilai akhlak. Ya, makanya tidak menutup kemungkinan kaula muda sekarang, generasi bangsa sekarang itu kurang beradab, kurang tata krama. Ya memang secara umum lah kalau kita larinya ke atau yang kita bandingkan dengan negara-negara barat, mungkin hal semacam ini sudah biasa di sana. Tapi kita harus ingat bahwa kita adalah negara ketimuran, yang mestinya masih bisa harapan kita menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Dan inilah yang jarang sekali pendidikan yang mentransformasikan pola pikir keakhlakan di dunia pendidikan kita. Itu seperti itu, Pak. Lalu bagaimana upaya Partai Garuda nih agar generasi mudanya tuh lebih paham tentang NKRI? Harapan kita seandainya nanti Partai Garuda bisa memberikan sebuah warna di berbagai lini untuk ikut menopang keberadaan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia di dunia pendidikan, mestinya harus kita tambah muatan-muatan kurikulum yang mentransformasikan kepahaman nasionalisme bernegara dan akhlakul karimah. Itu harapan kita. Walaupun secara sedikit demi sedikit lewat pengkaderan sudah kita rencanakan, sudah kita coba, tapi ini tidak cukup skalanya di kepartean saja. Ini harus dilakukan dalam sistem kenegaraan gitu, Mbak. Itu seperti itu. Jadi Partai Garuda ini besok akan lebih fokus ke sektor pendidikan gitu ya, Pak? Begitulah, Mbak. Agar generasi mudanya lebih baik lagi. Kalau bisa nanti kita berada di lini, ya paling tidak berada di depan, masuk ke pemerintahan, fokus sektor pendidikan untuk mentransformasikan kepahaman kenasionalisme, terus berpolitik yang beradab gitu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya hal yang paling menjadi ancaman terbesar kita saat ini tuh kan berkembangnya isme-isme atau aliran-aliran yang bertentangan dengan Pancasila ya, Pak. Betul. Nah, apalagi di tengah arus globalisasi yang semakin deras dan juga internet tuh ada di mana-mana. Kita semakin banyak informasi, tetapi di situ pula kita semakin sulit menyaring informasi yang baik dan benar itu yang mana. Nah, bagaimana caranya untuk mengawal generasi muda kita agar tidak mudah terpengaruh oleh isme-isme atau aliran-aliran yang bertentangan tersebut, Pak? Oh iya. Menurut Bapak seperti apa? Ya, ini sebenarnya menjadi PR kita semua, Mbak.
khususnya di negara kita kan ada Diskominfo yang berwenang di sektor itu harus lebih lebih banyak men-cover atau menjadi filter. Oh iya. Kira-kira kalau memang ada kepahaman yang mengarah ke perbuatan-perbuatan atau pola pikir yang bertentangan dengan bingkai negara kesatuan kita, ya Diblokir gitu ya Pak? harus diblokir atau ya bila perlu dihapus. Baik Itu Pak. satu. Kalau dari sisi lain juga bangsa kita terancam dengan yang namanya apa itu, Mbak? Doktrin-doktrin dari kepahaman mereka di tempat mereka menimba ilmu. Sekarang kan banyak mereka menimba ilmu dari sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita, yang mana ya terus terang saja kita masih di bawah naungan, kalau keagamaan itu saya masih di bingkai ke-NU-an. Di luar kita masih banyak sahabat-sahabat kita yang notabene banyak sekali yang nyerempet-nyerempet ketidaksukaannya dengan paham kebinekaan, atau mungkin lebih fokus lagi dengan dasar Pancasila yang kita miliki, Mbak. Itu banyak sekali. Saya tidak berbicara siapa-siapanya, tapi sinyal-sinyal ke arah itu sangat-sangat kita rasakan gitu. Ya Pak, ya ini Pak, kalau kita memblokir suatu konten ya Pak, yang bertentangan dengan nilai Pancasila, itu kan anak muda itu kan sekarang pinter-pinter Pak. Mereka tetap bisa mencari konten itu lewat ya pakai alat seperti VPN misalnya. Nah itu bagaimana Pak? Kan anak muda kita juga kreatif, cuman kadang konten yang sudah ada benar-benar ini nggak boleh, tapi kan namanya anak muda kan masih suka pengen tahu gitu loh Pak. Betul. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya kalau dari kawula muda itu merasa ingin tahu dengan berbagai informasi di luar, itu hak mereka. Tapi kalau pondasi yang ada pada pribadi mereka sudah kita tanamkan sebuah paham nasionalisme yang tinggi, akhlak yang bagus, saya yakin tidak begitu berpengaruh. Dan dia nanti secara kedewasaannya tumbuh akan menyaring ini baik apa enggak, ini sesuai dengan bingkai negara kita apa enggak. Itu merupakan penambahan wawasan yang memang mereka perlukan, dan mereka harus berani memilih ini baik atau enggak. Kalau baik kita ambil, kalau tidak kita buang gitu aja. Informasi memang seperti itu, Mbak. Iya kan sekarang walaupun banyak website yang diblokir, itu kan anak-anak muda tetap bisa jebol, Pak. betul, iya. Memang harus dari dalamnya ya Pak. Iya, kita bekali di pribadi mereka, iya ditanamkan mudanya. nasionalisme yang tinggi, akhlak yang bagus, dan dia nanti secara otomatis dia akan menyaring secara pribadi-pribadi itu, Mbak. Baik Pak. Mungkin sebelum kita tutup acara talkshow ini ada closing statement Bapak buat sahabat pemilih. Ya, mungkin saya hanya sedikit berpesan kepada sahabat pemilih, khususnya kawula muda, marilah kita kembali mengingat siapakah kita, jati diri kita siapa. Kita adalah negara yang dulu bernama Nusantara. Nusantara dulu merupakan negara yang sudah dikenal di berbagai pelosok dunia. Kita harus bangga dengan keberadaan Nusantara kita, dan sekarang bingkai negara kesatuan Republik Indonesia harus bangga merasa memiliki Indonesia. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita angkat. Dikandung maksud, kita hidup di Indonesia, kita makan di tanah Indonesia, kita mencari rezeki di Indonesia. Mestinya kita juga harus menjaga marwah Indonesia di mata dunia. Jangan kita berpijak di Indonesia lalu kita sanjung negara lain, kepahaman negara lain, atau mungkin ahli leluhur negara lain yang kita bangga-banggakan, sementara kita lupa dengan pribadi kita. Kita harus sadar bahwa Indonesia, khususnya kita di Jawa, dulu merupakan negara yang besar, dan keberadaban kita sudah adiluhung. Kenapa kita malu? Kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita ingin seperti mereka yang notabene bukan jati diri kita, Mbak? Ini yang saya ingin tekankan kepada kawula muda, kembalilah kepada
jati diri kita sebagai orang Indonesia, khususnya kita Jawa gitu, Mbak. Terima kasih sekali Bapak atas ilmu yang dibagikan, sangat bermanfaat sekali. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Amin, amin. Ya, ya Mbak, selamat menikmati. Sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talk kita hari ini bersama dengan Bapak Solehan dari Partai Garuda Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi sahabat pemilih dimanapun berada. Ingat untuk selalu menerapkan 5M karena COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan-sapaan kita selanjutnya dalam talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Putri Alifiani Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.